Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ahmad Sahrul Kusumawadana dari kelompok 7 akan menjelaskan makalah mengenai menjelaskan Tasyrik generasi ketiga periode sahabat kecil dan tabi'in tahun 41 Hijriah sampai awal abad 11 Hijriah bagian kedua. Disusun oleh Kak Ahmad Sahrul Kusumawadana kelas HKIB, dosen pengampu Ibu Isnatin Ulfa SAG MHI, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun ajaran 2021. Yang mana kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, pengaruh aliran politik Khawarij, Syiah, dan Sunni pada pembentukan Tasyrik. Pada permulaan periode ini, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan penganut mazhab, yaitu Sunni, pendukung Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini akhirnya menjadi 3 aliran teologi yang berbeda dalam pandangan fikih. Sebetulnya tidak hanya ketika konflik itu, masing-masing golongan justru saling berseteru dan berpikir keras untuk mengalahkan lawan-lawannya. Khawarij awalnya adalah kelompok yang loyal kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namun kemudian berbalik arah. Mereka kebanyakan berasal dari orang-orang Badui yang berpikir lurus dan keras. Ali dianggap bekas pengikutnya ini telah salah karena menghentikan peperangan, sedangkan Muawiyah adalah gubernur pemberontak terhadap pemerintahan Syah. Dalam pandangan kelompok ini, kedua kubu politik disebutkan di atas adalah salah dan sesat. Khawarij juga melahirkan sekte, diantaranya Muhakimah, Asyakiyah, Najdah, dan Ajariyah. Itu merupakan salah satu dari Khawarij. Khawarij hanya mengakui Al-Quran dan sebagai satu-satunya sumber tasyrik, sehingga mereka tidak mengakui adanya sunnah, ijma, atau lainnya. Akibatnya mereka selalu menentang jika ada salah seorang yang tidak sependapat atau tidak sepaham dengannya. Kita menuju ke Syiah. Syiah adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Bahkan dalam perkembangannya mereka mengkultuskan Ali dan keluarganya sehingga mereka percaya bahwa Ali dan keluarganya adalah maksum atau terjaga. Aliran fikih dalam Syiah ada 2, yakni usuli dan akhbari. Seperti halnya Khawarij, Syiah tidak mengakui adanya ijma maupun kias. Kias ditolak karena didasarkan pada akal, bukan nas. Syiah hanya mengakui Allah, Rasulnya, dan imam sebagai sumber otoritas pembentukan hukum Islam. Sehingga pendapat kelompok ini berbeda dengan Sunni, baik dalam usul maupun furuk. Dalam usul, contohnya mereka memperbolehkan adanya nikah mut'ah sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya kepada Sunni. Sunni dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berbeda dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Sunni biasa juga disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga biasa yang secara etimologis berarti golongan yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW. Sunni adalah golongan orang-orang yang bersikap abstain, apolitis, dan tidak ikut-ikutan terjun ke dalam pergolakan politik. Mereka tidak mau bergabung kepada pasukan Ali maupun para lawan kelompok Ali. Untuk sejarah lahirnya ahli hadis dan ahli rahyu, ini adalah subtema kedua. Sejarah kelahiran madrasah ahli hadis muncul di kota Madinah, negeri Hijaz, dan Allah telah memuliakan negeri Mekah dan Madinah Munawarah, tempat turunnya hukum fikih dan tempat hijrah risalah setelah mendapatkan penentangan dari penduduk Mekah. Di kota Madinah, Islam mendapat sambutan hangat dan pikirannya terbuka serta siap menjaga risalah, dikarenakan mereka sangat mencintai pembawanya dan ridho dengan Rasulullah SAW. Hati mereka dipenuhi iman sehingga syariat Islam bisa melekat pada diri mereka. Ciri inilah yang kemudian kota Madinah menjadi sumber cahaya dan pusat kemajuan untuk semua negeri-negeri Islam yang berhubungan dengan sunnah
yang suci. Terkait dengan peninggalan para sahabat inilah Madrasah ahli hadis ini mendapat sejarah kelahiran ahli rahyi muncul dan berkembang di Kufah, Irak, sebuah negara yang tidak kalah hebat dengan kota Madinah dalam aspek perkembangan keilmuan karena termasuk negara yang paling banyak disinggahi para pembesar sahabat. Karena ketenaran ini, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadikan sebagai pusat pemerintahan sehingga memotivasi sebagian sahabat untuk berhijrah ke negara tersebut seperti Abdullah bin Abbas. Para penduduk Irak menyambut sahabat dengan begitu baiknya. Pengaruh ahli hadis dan ahli ra'yu dalam pembentukan dan perkembangan tasyrih. Pada masa tabi'in ini ulama dibedakan menjadi dua aliran, yaitu ahli hadis Madrasah Al-Madinah dan ahli hadis ra'yu Madrasah Kufah. Al-hadis adalah golongan yang tidak menggunakan riwayat. Ahli hadis adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat banyak menggunakan riwayat, sehingga berhati-hati dalam penggunaan ra'yu. Imam Malik berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah merupakan syujah yang wajib diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah seperti aliran Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah. Adapun ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu ditambah hadis. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan iktilaf, dan pada saat itu yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Di sisi lain, muncul dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Para mufti dan pada masa sahabat kecil dan tabi'in dan contoh hasil ijtihad mereka. Cukup banyak para mufti pada periode ini tinggal di berbagai kota, baik di kalangan sahabat kecil maupun tabi'in. Berikut ini penjelasannya. 1. Di Madinah, kalangan sahabat yang terkenal adalah Aisyah, Abdul bin Umar, Abu Hurairah. Kalangan tabi'in yang mengambil ilmu dari sahabat di Madinah adalah Sa'id bin Al-Wusyayhab, Urwah bin Zubair bin Awan al-Syadi, Abu Bakar bin Abdurrahman, dan lain-lain. Di Mekah, dari kalangan sahabat berada di Mekah adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Di Kufah, Alqamah bin Nukhai, ulama fikih Irak, Musruq bin Al-Jada Al-Hamdani, dan serta di Basrah, di Syam, di Mesir. Ada berbagai contoh dari hasil ijtihad dalam kasus iddah wanita hamil berzina. Para ulama di kalangan tabi'in berpendapat, Imam Sufyan Asy-Syauri dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena berzina, karena iddah bagi wanita hamil berzina karena iddah untuk menjaga nasab, sedangkan berzina untuk tidak menjaga nasab. Seperti juga dan hasil ijtihad di kalangan Khawarij, menikah cucu perempuan boleh karena yang diharamkan dalam Al-Quran adalah anak perempuan. Menikah dengan perempuan selain Khawarij haram karena mereka kafir. Nah, itulah mengenai perkembangan penjelasan tasyrik generasi ketiga periode sahabat kecil dan tabi'in tahun 41 Hijriah sampai awal abad 11 Hijriah bagian 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.